Nah, jadi perkuliahan untuk riset informatika untuk semua kelas kita akan gabung di modul e-learning ini untuk materi. Ya. Nanti ada tugas dan pembimbingan nanti akan dilakukan di masing-masing dosen pembimbing. Nanti kita akan bagi dengan grup-grup di sini untuk setiap kelas. Karena seperti kita sudah ketahui bersama, kesepakatan kita nanti tujuan akhir dari perkuliahan riset informatika ini adalah Anda semua sudah bisa membuat proposal penelitian yang siap diseminar judulkan. Ya, siap diseminar judulkan, sehingga saya menyarankan Anda itu dari sekarang ya sudah mulai memilih kira-kira ancang-ancang Anda mau ngambil topik tugas akhir yang mana. Ya. Untuk pertemuan pertama, minggu pertama dan minggu kedua kita akan masih belajar dasar teorinya dulu. Apa itu penelitian dan sebagainya. Tapi nanti di minggu kedua atau minggu ketiga nanti ya Anda nantinya akan mendengarkan paparan dari seluruh dosen tentang topik-topik research yang bisa Anda ambil. Ya, nah, mulai dari situ usahakan sudah menentukan topik riset mana yang Anda akan ambil sehingga sudah bisa dibuat proposal, dan di akhir semester ya proposal judul tugas akhir Anda sudah ada, Anda tinggal mendaftar dan ikut seminar sehingga semester depan Anda sudah bisa langsung masuk dalam proses mengontrak mata kuliah tugas akhir. Ya. Itu yang perlu dipahami dulu oleh mahasiswa semua tentang perkuliahan mata kuliah riset informatika ya. Seperti semester kemarin itu ada banyak itu mereka yang sudah berhasil mengerjakan proposal, dan tahun lalu itu sudah 100-an lebih yang mengikuti seminar judul dan judulnya diterima. Seperti itu. Juga untuk angkatan Anda ini tolong perhatikan itu. Jadi sudah bisa berkira-kira akan ke mana nanti akan ada penjelasan. Nah, untuk materi kita sepanjang minggu ini yang perlu Anda pelajari, ya, yang pertama setelah Anda enroll ya, ada 4 bagian ya yang perlu Anda pelajari. Yang pertama, konsep dasar penelitian itu apa? Sudah ada di e-learning slide-nya, termasuk videonya sudah ada ya. Kemudian ada umpan balik pembelajaran ya. Jadi untuk setiap modul pertama tentang apa itu penelitian, pengertian penelitian, mengapa melakukan penelitian. Setelah Anda pelajari slide-nya, atau kemudian yang suka nonton film, silakan nonton film berdurasi tidak lama ya, cuma sekitar 3-4 menit. Kemudian Anda kerjakan umpan balik pembelajaran ini. Ya. Begitu juga dengan modul kedua, definisi dan klasifikasi penelitian. Ya. Ini ada gambar apa yang dimaksud dengan definisi klasifikasi penelitian. Ada materi belajarnya di sini. Ada materi videonya, kemudian ada umpan balik pembelajaran berupa tanya jawab. Itu juga Anda kerjakan, ya. Dan yang materi ketiga, gaya penelitian bidang komputasi. Ya, itu juga sama, ada materi ajarnya, videonya, dan ada umpan balik pembelajaran. Misalnya begitu Anda klik materi ajar, itu akan terbuka slide presentasi. Ya, slide presentasi ini ya, catatan kuliah, modelnya catatan kuliah, apa yang dimaksud dengan penelitian. Ya. Dijelaskan itu, mengapa melakukan penelitian. Ya. Apa yang dikejar di penelitian. Ya. Kemudian, apa itu penelitian? Sudah itu, bentuk kontribusi ke pengetahuan apa? Ya. Kemudian klasifikasi penelitian. Kita dapat mengklasifikasi penelitian dari 3 pendekatan, ya. 3 model, 3 klasifikasi, 3 cara. Pertama cara pendekatan, kedua cara metode, dan ketiga
jenis kontribusi yang diberikan. Ya. Sesudah dijelaskan itu pendekatan, ada yang model kualitatif, ada yang model kuantitatif. Ada yang model eksperimen, penelitian tindakan, studi kasus, dan ada yang model survei. Kemudian ada jenis kontribusi. Ya. Setelah itu gaya penelitian di bidang computing. Ini penting karena ada beberapa gaya dalam penelitian bidang computing berdasarkan disiplin ilmu. Ya. Yang terjadi perdebatan sekarang itu adalah gaya penelitian yang mau ke arah ilmu komputer atau Anda mau ke arah sistem informasi. Ya. Semua dosen punya gaya penelitiannya masing-masing. Seperti misalnya kalau menurut Stanley bisa contohkan, ya, hampir semua mahasiswa yang saya bimbing bisa saya contohkan ke Anda, hampir semua mahasiswa yang saya bimbing, kalau Anda lihat judul-judulnya, nah ini, Software Requirement Specification. Nah, berarti ini gaya pembimbingannya, gaya ilmu komputer. Ya. Sedangkan ini analisa readiness, pengukuran tingkat keselarasan. Nah, itu berarti gaya bimbingannya gaya bimbingan sistem informasi. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Masing-masing ada gaya dalam melakukan penelitian. Ada gayanya yang computer science, ada yang gayanya sistem informasi. Itu sudah dijelaskan di situ perbedaannya apa. Anda tentu akan pilih. Seperti itu. Baru kemudian ada tentang kontribusi dan orisinalitas. Setelah Anda baca materinya ya, yang saya ada di situ tadi ya, ada materi dalam slide dan ada materi dalam video ya. Ini contoh materi dalam video yang saya putarkan ke Anda. Ya, durasinya hanya sekitar 4 menit. Anda bisa putar langsung di materi ini atau Anda putar di YouTube. Ya. Bisa ya, bisa di playing langsung dari materi di Inspire ya, atau Anda putar di YouTube, terserah Anda. Nah, ini tampilannya kalau Anda mengerjakannya di YouTube ya. Sama, cuman hanya beda playernya saja. Nah, jadi setelah Anda tonton film tersebut ya, Anda mengerjakan umpan balik pembelajaran ya. Ini contoh umpan balik pembelajaran. Di sini Anda menjawab soal dan jawaban ya. Nih misalnya contoh kurikulum komputasi berdasarkan IEEE dibedakan menjadi, Anda submit jawabannya gitu. Seperti itu. Jadi tugas Anda minggu ini untuk memahami konsep dasar teori penelitian itu ya adalah dengan belajar secara asinkron ya. Saya beri waktu selama 1 minggu untuk mempelajari 4 bagian ini, konsep dasar penelitian ya, definisi dan klasifikasi penelitian, gaya penelitian bidang komputasi, dan materi yang terakhir itu kontribusi dan orisinalitas penelitian. Nah, semua aktivitas ini Anda harus lakukan di e-learning. Ya, diberi waktu selama 1 minggu mempelajari materi bacaan dalam bentuk catatan kuliah presentasi, baru kemudian mempelajari video, dan kemudian mengerjakan umpan balik. Itu diberi waktu selama 1 minggu. Nah, nanti di setiap modul tersebut akan saya tambahkan fitur forum diskusi. Sehingga jika Anda punya pertanyaan ya terkait dengan setiap materi tersebut, Anda bisa posting di situ. Ya, Anda bisa posting di situ. Oke, saya kira itu aja petunjuk belajar kita pada hari ini. Saya beri kesempatan pada mahasiswa yang ingin bertanya, dipersilakan. Terkait dengan aktivitas pembelajaran yang harus Anda lakukan pada mata kuliah ini di minggu pertama. Silakan. Yang ingin bertanya, dipersilakan.
Jadi nanti saya berharap karena kuliah kita memang sudah full daring ya. Saya harapkan di pertemuan Zoom itu ya Anda silakan langsung bertanya aja. Terkait materi yang sudah berlaku 1 minggu. Ya, bisa bertanya langsung via Zoom. Nanti pertemuan Zoom itu hanya kita akan manfaatkan untuk itu, tanya jawab dan kemudian berdiskusi atau nanti kalau ada kuliah-kuliah umum. Ya, seperti itu. Silakan. Yang ingin bertanya, saya beri kesempatan. Oh no, we need call reinforcements. Reinforcements. Apa sudah tidak ada pertanyaan? Apa sudah cukup jelas instruksi pembelajaran yang diberikan? Iya, Ner. So cukup jelas, Ner. Ya, baru 1 orang yang cukup jelas, baru ada yang menjawab di chat mengatakan skip. Ya. Jelas, Ner. Nanti kalau Anda ingin memberikan respon, tolong sebutkan nama. Ya, soalnya saya tidak bisa melihat siapa yang memberikan respons ya. Oke, untuk absensi hari ini silakan Anda lihat di forum ya. Harus terbiasa menggunakan Inspire ya. Absensi itu sudah kita bagikan di perkuliahan forum diskusi ya. Jadi silakan juga menggunakan mengaktifkan Inspire forum diskusi. Pilih mata kuliah yang Anda kontrak. Misalnya di forum diskusi ini. Ini saya sudah posting info kuliah daring hari ini. Silakan diklik topiknya. Nanti link Zoom dan kode presensi juga sudah saya tulis di situ untuk kelas saya. Sedangkan untuk kelas yang lain, tentu saja silakan mengecek forum diskusi masing-masing. Karena forum diskusi itu setiap kelas beda-beda. Udah ya, sudah cukup jelas ini instruksi pembelajaran untuk minggu ini? Jelas, benar jelas. Ya, oke. Kalau begitu kita sudah bisa mengakhiri pertemuan Zoom. Selamat pagi. Selamat pagi, Ner. Selamat pagi, Ner. Pagi, Ner. Terima kasih, Selamat Ner. pagi, Ner. Terima kasih, Terima Ner. kasih, Ner.